budaya. Perkenalkan, nama saya Jovita Chan, absen 18, kelas 11 TB. Saya akan pemaparan materi bab 9 tentang sebab akibat yang saling bergantungan. Hukum sebab musibab yang saling bergantungan dalam bahasa Pali disebut dengan Paticcasamuppada. Hukum ini telah ada di dalam semesta tanpa kemunculan seorang Buddha sekalipun. Pembabaran Paticcasamuppada bertujuan untuk memperlihatkan kebenaran dari keadaan yang sebenarnya, di mana tidak ada sesuatu itu timbul tanpa sebab. Rumusan hukum Paticcasamuppada: Imasim sati idang hoti, isa supada idang upajati, imasming asati idang nahoti, imasa niroda idang nirujati. Yang artinya, dengan adanya ini maka adalah itu, dengan timbulnya ini maka timbullah itu, dengan tidak adanya ini maka tidak ada itu, dengan padamnya ini maka padamlah itu. Rumusan di atas mengandung makna yang sangat dalam. Kata timbul tidak sama dengan kata ada, dan kata padam tidak sama dengan kata tidak ada. Apabila salah satu kalimat di atas tidak ada, rumusan tersebut tidak mencerminkan kaidah Paticcasamuppada secara tepat. Ada 12 jenis nidana, yaitu yang pertama, ketidaktahuan atau avijja. Avijja adalah salah satu akar penyebab dari seluruh kotoran batin, seluruh perbuatan jahat atau akusala. Semua pikiran jahat merupakan akibat dari kebodohan. Pada diagram Paticcasamuppada, avijja disimbolkan orang buta yang berjalan dengan tongkat. Simbol ini bermakna orang yang gelap batinnya tidak akan melihat kebenaran. Yang kedua, bentuk-bentuk karma atau sankhara. Avijja pacaya sankhara. Dengan bergantung pada kebodohan, timbullah bentuk-bentuk karma yang menghasilkan kelahiran kembali. Istilah sankhara digunakan untuk segala sesuatu yang merupakan paduan unsur dan terkondisi. Misalnya, semua yang menjadi makhluk sebagai akibat dari sebab dan kondisi. Arti dari sankhara hanyalah terbatas pada aktivitas yang baik dan jahat. Sankhara disimbolkan sebagai pembuat pot dan berbagai jenis pot. Ada pot yang utuh dan ada pot yang pecah. Ini melambangkan bentuk-bentuk kehendak yang akan menghasilkan perbuatan baik atau buruk melalui pikiran, ucapan maupun perbuatan jasmani. Pot pecah melambangkan karma yang telah berubah, dan pot utuh melambangkan karma yang belum berubah. Yang ketiga, kesadaran atau vinana. Sankhara pacacca vinana bergantung pada bentuk-bentuk karma yang menghasilkan kelahiran kembali. Dengan kata lain, bergantung pada karma atau perbuatan baik dan jahat di masa lampau, terkondisi kesadaran dalam kehidupan yang sekarang. Dalam Mahaninada Sutta Dikha Nikaya dinyatakan, ketika kegelapan batin dan nafsu keinginan dimusnahkan, sebagai akibatnya kesadaran untuk lahir kembali tidak lagi muncul dalam lahir kandungan seorang ibu. Karena itu, jelaslah bahwa seorang dilahirkan kembali akibat perbuatan baik maupun jahat sendiri dan bukan dari makhluk gaib atau kebetulan semata-mata.
Vinana disimbolkan kera yang menayun dari pohon ke pohon yang banyak buahnya. Simbol ini melambangkan kesadaran yang merupakan menyambung dari satu momen kesadaran yang dari satu kehidupan ke kehidupan lainnya saat kematian. Yang keempat, batin dan jasmani atau nama rupa. Vinana pacaya nama rupa. Bergantung pada kesadaran, timbullah batin dan jasmani. Istilah nama berarti corak batin atau cetasika, dan 3 kelompok batinnya yaitu penasaran atau venakanda, pencerapan atau sankahanda, bentuk-bentuk pikiran atau sankarakahanda. Yang disebut sebagai makhluk satta atau satwa tersusun dari 5 agregat atau pancakananda, yaitu tubuh jasmani, perasaan, penerapan, bentuk-bentuk pikiran, dan kesadaran. Jasmani berarti tubuh fisik, organ-organ tubuh, kemampuan dan fungsinya. Vinaya pacaya nama rupan berarti bergantung pada kesadaran. Timbullah 3 sekutu batin, yaitu perasaan, pencerapan, dan bentuk-bentuk pikiran yang membentuk batin seiring dengan tubuh jasmani dalam tahap awal suatu janin. Nama rupa disimbolkan 2 orang menaiki perahu yang didayung oleh tukang perahu. Ini melambangkan batin dan jasmani yang bersama-sama mengarungi kehidupan, namun tidak mengendalikan kemana-mana tukang perahu akan membawa mereka. Yang kelima, 6 landasan indera atau salayatama. Nama rupa pacaya salayatanan bergantung pada batin jasmani, timbullah 6 landasan indera. 6 landasan terdiri atas 5 indera, yaitu jasmani dan indera, dan 1 indera pikiran atau manayatana. Mayanatana adalah bentuk gabungan dari beberapa golongan kesadaran yang berbeda. 6 landasan indera disimbolkan rumah yang memiliki 6 jendela. Yang keenam, kontak atau pasa. Salayatana pacaya paso. Bergantung pada 6 landasan indera, timbullah kontak. Ajastika ayatanam adalah landasan indera dalam, dan indera luar adalah makanan bagi indera dalam manusia. Karena itulah mereka saling berhubungan. Pada saat ketiganya mata, bentuk, dan kesadaran muncul bersamaan, peristiwa ini disebut kontak. Dari kontak muncullah perasaan dan seterusnya. Kontak disimbolkan sepasang pemuda-pemudi yang sedang berjumpa, melambangkan kontak atau perbuatan antara 6 landasan indera. Yang ketujuh, perasaan atau vedana. Pasya pacaya vedana. Bergantung pada kontak timbullah perasaan. Perasaan ada 6 jenis, yaitu perasaan yang timbul karena kontak mata, telinga, hidung, lidah, jasmani, dan pikiran. Ketika ketiganya faktor ini digabungkan, timbullah kontak. Dengan timbulnya kontak, timbullah perasaan atau vedana secara bersamaan dan tidak pernah dapat dihentikan oleh kekuatan atau tenaga apapun. Itulah sifat dari kontak dan perasaan. Perasaan disimbolkan orang terkena anak panah di matanya. Akibat kontak antara kesadaran, objek, dan indera, timbul perasaan. Perasaan dapat membutakan dan membuat celaka jika tidak ada pengendalian diri.
Yang kedelapan, nafsu keinginan atau tanha. Vedana pacaya tanha. Bergantung pada perasaan timbullah nafsu keinginan. Keinginan memiliki sumber berasal dari perasaan. Seluruh bentuk nafsu tercangkup dalam tanha, keserakahan, kehausan, cinta keluarga, dan lain-lain. Adalah istilah menunjukkan tanha yang dikatakan oleh Buddha merupakan penuntun dari suatu penjelmaan. Nafsu keinginan disimbolkan orang mabuk yang terus minum. Ini menamakan nafsu keinginan yang tidak kekal puas, menuntuti terus dan terus meski membahayakan dirinya. Yang kesembilan, kemelekatan atau upadana. Tanha pacaya upadanam. Bergantung pada nafsu keinginan timbullah kemelekatan, keadaan batin yang melekat atau mengikat objeknya. Kemelekatan ini digambarkan sebagai keinginan yang tinggi kadarnya. Manusia menjadi budak nafsu dan terjerat dalam jaringan yang telah dibuatnya sendiri dari nafsu terhadap kesenangan, seperti ulat bulu melingkar kusut sendiri di tempat dia hidup. Kemelekatan terdiri dari 4 jenis, yaitu: yang satu, kemelekatan pada kesenangan indera atau kama upadana. Yang kedua, kemelekatan pada pandangan yang salah dan jahat atau ditthi upadana. Yang ketiga, kemelekatan pada kepercayaan dan upacara tahayul atau sila bata upadana. Yang keempat, kemelekatan pada ego atau adanya roh yang kekal atau atupada upadana. Kemelekatan disimbolkan gerah memetik buah dan memegang erat-erat. Yang 10, menjadikan. Yang ke-10, penjadian atau bahwa. Upadana pacaya bahwa. Bergantung pada kemelekatan timbul penjelmaan. Penjelmaan terdiri 2 jenis, yaitu proses karma atau karma bahwa dan proses tumimbal, lahir akibat karma atau upapati bhava. Penjadian disimbolkan perempuan hamil yang melambangkan proses munculnya eksistensi atau kelahiran ulang. Yang 11, kelahiran atau jati. Bahwa pacaya jati. Bergantung pada penjelmaan timbullah kelahiran. Kelahiran sekarang dihasilkan dari nafsu keinginan dan kemelekatan pada kehendak dari kelahiran lampau. Makhluk hidup merupakan ahli waris dari perbuatan pemilik yang bertanggung jawab atas perbuatannya. Perbuatannya merupakan rahim dari mana ia dilahirkan dan dari mana perbuatan ia. Sadarilah mereka harus berubah demi kebaikan, dan dari perbuatan inilah ia sadari mereka harus berbuat demi kebaikan dari kotoran batin. Kelahiran disimbolkan dengan wanita melahirkan dengan melambangkan kelahiran ulang makhluk-makhluk. Yang terakhir, penuaan dan kematian atau jara marana. Jati pacaya jara marana. Bergantung pada kelahiran timbullah pelapukan dan kematian. Bersamaan dengan itu, secara alami timbullah kesedihan, keluh kesah, kesakitan, penderitaan, dan keputusasaan. Kehidupan duniawi tidak kekal, selalu berubah. Orang membangun harapan kosong dan merencanakan hari depan. Tetapi suatu hari, mungkin tak diharapkan, datangnya saat yang tak terlekat ketika kematian mengakhiri masa kehidupan yang singkat.
dan menjadikan harapan sia-sia. Kematian bukan merupakan akhir, tapi akan melanjutkan karya dengan berputar mengikuti roda kehidupan, dan akan terjerat di antara jari-jari roda penderitaan. Penuaan dan kematian disimbolkan orang tua yang mengangkut mayat. Ini melambangkan proses penuaan dan kematian yang akan terjadi pada setiap makhluk yang telah lahir. Demikianlah seluruh rangkaian pernyataan timbul. 2 yang pertama dari 12 mata rantai ini berhubungan dengan kehidupan lampau. 8 selanjutnya berhubungan dengan kehidupan sekarang, sedangkan 2 yang berakhir berhubungan dengan kehidupan yang akan datang. Demikianlah penjelasan dari saya. Jika ada salah kata dan kekurangan mohon dimaafkan. Terima kasih. Sadu.